Terus ini yang lagi viral di Taiwannya teman-teman, itu yang lagi pada tawuran itu katanya sih dari grup grup persilatan antara KS dan PSHT. Itu majikan nonton berita, nggak sengaja tuh lewat gini. Ada sekelompok anggota persilatan itu terlibat tawuran. Aku juga lihat berita di TV juga, itu pas dipanggil sama majikan, sari sini nih, ada orang Indo berantem di Changhua gitu kan. Changhua mana itu? Changhua sana yang deket stasiun kalau nggak salah ya, kalau nggak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mbak Ronyong, Babinita Sari, Wong Cilacap orang apa kota Pempenak. Alhamdulillah, ini ketemunya di dapur lagi ya, dapur kesayangan di seluruh Taiwan, dapur Mbak Nini. Dapur termewah Tinggalalen. Ini aku bikin video sambil metikin toge ya, jadi kontennya dapet, kerjaannya selesai. Jadi sambil menyelam minum air, begitu ya istilahnya ya teman-teman. Ini mumpung lagi nyantai ya, lagi hujan deras, Mbak Nini sama Mbak Kakung lagi nonton TV. Terus tadi aku udah nanya sama Mbak Nini, Mbak mau tidur nggak? Kalau mau tidur itu tak siapin ember nanti buat ngompol di kamar. Kenapa disiapin ember di kamar? Karena Mbak Nini tuh di kamar nggak ada WC-nya. Jadi harus ada kursi yang ada embernya itu. Nih ya, kalau mau numis toge di rumah ini harus dibersihkan ini ekor-ekor yang tidak berguna ya. Dibersihkan, yang nggak berguna itu dibersihkan, dibuang. Soalnya kalau nggak dibuang itu nggak enak sih, terus juga nggak cantik ya. Kalau misalkan buat masak sendiri sih ya nggak apa-apa, tapi kalau untuk dijual ya cukup dicuci bersih ya, soalnya kan capek kalau harus nyuci motongin satu-satu gini ya, ribuan. Hai. Terus ini yang lagi viral di Taiwannya teman-teman, itu yang lagi pada tawuran itu katanya sih dari grup apa itu namanya, Wakanisha, dari grup apa itu, grup persilatan antara KS dan PSHT. Nah terus kan sebenarnya ini beritanya itu udah berlalu, udah beberapa hari ya. Waktu itu kan kalau nggak salah tanggal 3 apa ya, kalau nggak salah sih, pokoknya ada kemarin lah, belum lama. Aku kan lagi di dapur, lagi habis masak. Nah terus majikan aku kan pulang. Nah habis makan itu aku kan nyuci piring tuh di dapur. Nah itu majikan nonton berita, nggak sengaja tuh lewat gini. Ada sekelompok anggota persilatan itu terlibat tawuran. Yaitu terus viral di TikTok juga kan, antara KS dan PSHT itu. Nah terus pas dihitung itu ada 29 orang yang bermasalah. Nah, terus pas diperiksa sama polisi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ada 15 orang katanya sih. Dan aku juga lihat berita di TV juga, itu pas dipanggil sama majikan, sari sini nih, ada orang Indo berantem di Changhua gitu kan. Changhua mana itu? Changhua sana yang deket stasiun kalau nggak salah ya, kalau nggak salah dengar aku. Takutnya kalau aku salah ngomong ya tolong dibenerin ya.
sampai majikan aku tuh gini, mereka ngapain sih jauh-jauh ke Taiwan kok berantem gitu kan. Aku bilang aku nggak tahu. Padahal sebelum majikan aku nonton mungkin sudah seliweran juga di TikTok ya, karena berita di Taiwan itu kan ditayanginya itu sama dari pagi, siang, sore, malam, itu beritanya itu sama. Jadi apa namanya, diputernya itu bisa sehari itu bisa 4 kali ya teman-teman kalau di Taiwan muter beritanya itu. Jadi pas giliran majikan buka TV itu nonton berita kayak gitu, miris banget sih liatnya ya. Nggak pada eling tujuan awal ke Taiwan itu ngapain, malah di Taiwan tawuran. Padahal ya proses ke Taiwan itu sangat-sangat susah. Ke Taiwan itu kan perlu yang namanya biaya, itu pasti ya, apalagi kalau yang kerjanya pabrik kayak cowok itu pabrik. Kalau sekarang mau ke Taiwan itu biayanya itu 60-an juta ya, itu yang keton ya, biaya yang terlihat. Yang nggak terlihat mungkin ya nggak tahu berapa, pokoknya 60 juta mau ke Taiwan. Nah, belum proses ini itunya, belum proses yang lain. Kadang orang tuh kenapa nggak berpikirnya sampai situ, kok sudah sampai Taiwan malah disia-siakan kesempatannya. Padahal kerja di Taiwan itu perlindungannya luar biasa loh teman-teman, tapi malah kalian sendiri yang membahayakan diri sendiri, tawuran sesama teman Indo gitu ya. Mbok ya yang gini loh, ke Taiwan itu ya cari teman, tapi jangan yang nakal-nakal gitu loh. Istilahnya gini, misalkan teman kamu tuh nakal, tapi kamu nggak ikut nakal, pasti kamu ke bawah-bawah. Kayak misalkan kamu jalan itu di sampingnya kebo yang gupak belet itu, pasti kamu juga ikut kecipratan tuh belet lumpur, ngerti nggak? Itu bahasa Cilacap ya. Jadi sama aja kalau misalkan temenmu minum minuman keras atau sampai mabuk ngamuk segala macem, terus kamu yang di sampingnya, sama aja kamu yang ikut kena. Jadi kadang kita bergaul sama temen juga harus milih-milih ya. Makanya aku di Taiwan itu kayak udah nggak punya temen aku kalau libur ya cuma calon bojoku aja, itu satu. Kemarin malah aku bener-bener libur sendirian, bukannya aku sombong apa ya, terlalu banyak temen itu riwah rempong. Kadang kita punya uang apa dipinjemin uang, kalau nggak dipinjemin emosi, dipinjemin kamu balikin gitu ya. Jadi aku menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi aku kayak menutup diri dari orang-orang yang memang berbau-bau toksik gitu ya. Jadi cukup lindungi diri aja, karena di negara Taiwan atau di luar negeri itu kayak namanya saudara itu nggak ada yang namanya saudara, gimana sih ya. Jadi pinter-pinterlah bergaul dengan orang di luar negeri, jangan kebawa arus yang nggak bener. Malah ini beritanya ada yang katanya nih, ada yang baru 5 bulan di Taiwan terus jadi buronan gara-gara ikut tawuran. Bener nggak itu? Ada nih fotonya, katanya sih gitu katanya, tapi aku ini kan memang berdasarkan dari video TikTok, nggak tahu bener apa enggak ya. Katanya sih begitu. Di Taiwan baru 5 bulan, belum kelar Cina trustnya udah ugal-ugalan nih. Mohon maaf ya Mas kalau misalkan saya salah, mohon maaf, tapi karena ini aku cuma screenshot dari TikTok saja. Nih kayak gini. Ini kalau orang tua kalian lihat itu gimana, perasaannya gimana? Sakit banget pasti. Namanya orang tua itu denger kita sakit aja itu kadang mungkin kasihan ya, tapi namanya orang tua jauh, kita sakit kan cuma bisa mendoakan yang terbaik, cepat sembuh apa. Tapi kalau kejadiannya udah seperti ini, mau nyalain siapa? Udah apes, pada sakit, udah pada gebuk-gebukan itu sakit, didenda iya, dipenjara iya, malu iya. Aduh ya Allah, kadang kenapa pikirannya nggak sampai ke situ ya, pada apa otaknya itu isinya itu cuma micin atau apa otaknya itu isinya cuma micin 4 kilo apa kepriwe jane, pada kerja baik-baik lo ya, gajian, nabung, jajan, jalan-jalan, kasih orang tua, bukan gajian jajan tawuran. Lah ini malah gajian tal-talan, ugal-ugalan, tawuran.
enak-enak tuh nerima gaji, diem-diem nabung, diem-diem beli rumah, diem-diem beli tanah tuh ya, dengerin. Jangan sia-siakan waktu merantau ke Taiwan, karena menurut aku Taiwan itu keren banget. Di luar negeri itu nyari uang itu gampang, ya gampang, nggak mikir kondangan, nggak mikir hajatan, nggak mikir apa-apa, mikir kirim uang ke Indo aja, berapa lah sisanya ditabung. Jangan aneh-aneh. Aku udah berapa tahun nih di Taiwan, bukannya sombong ya, aku udah 12 tahunan kalau di Taiwan. Aku nggak pernah yang namanya masuk ke diskotik, nggak pernah. Aku tuh ya bukannya aku sok suci, itu bukan, tapi ya minimal mengurangi pergaulan-pergaulan yang memang bisa membawa kita ke hal-hal yang kurang baik. Kalau kita bilangnya kita nggak ikutan, tapi kita masuk ke situ, kita sama aja kecipretan gitu loh, ngerti nggak sih? Hilangkanlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dari Indonesia itu, jangan dibawa ke negara orang. Usahakan itu kalian bawa nama harum Indonesia gitu loh. Jadilah TKI yang baik. Kok aku langsa lihatnya kok pada orang kok pada bodoh-bodoh banget, ya Allah ya Robi. Kan sampai aku tuh baca komenan di TikTok tuh kayak ren meoyong, orang-orang nggak berguna, meoyong teren. Itu mereka itu bahasanya itu plesetan ya, yang bener nggak kayak gitulah, cuma mereka tuh lagi plesetan ngomong ren meoyong gitu ya. Ren itu orang-orang tidak berguna, ren itu orang, meoyong itu tidak berguna. Jadi ren meoyong orang-orang tidak berguna. Jadi apa ya, bijaklah dalam bergaul, fokus kerja, fokus nabung, cepet pulang bikin usaha di rumah. Wong aku ini kan kenapa masih bertahan di Taiwan ya, pertama aku yang awal-awal ke Taiwan itu aku gagal, memang aku akui, aku juga nggak pinter ya. Gagalnya itu bukan karena lenje-lenjean, tapi karena memang disiksa majikan. Aku dipukulin pakai rotan itu pernah, makanya kalian ngapain sih tawuran, wong aku aja yang nggak mau dipukul aja tetap dipukulin tuh sakit banget, kalian malah sengaja main pukul-pukulan ya. Aku dulu ini udah pernah, aku bukan tawuran tapi aku dikorban kekerasan majikan ya, dipukul pakai rotan yang buat ngebukin kasur itu guys. Kalau nggak percaya ya terserah, ini memang pengalaman pribadi aku pernah diamuk majikan. Makanya kalian kok yang sehat-sehat dapat majikan baik malah sengaja tawur-tawuran an teman-teman, kan orang di utak gue jenengane, utaknya kayak digadek kena pada maringin timbu. Mending turu penak, tangi turu gajian dolan madang, aduh sahdu kan kayak gitu, waktunya liburan malah buat tawuran. Katanya silat-silat itu untuk melindungi diri, lah ini malah melukai diri sendiri, tawuran. Lucu kan? Kadang mungkin memang grup persilatannya itu bukan yang jelek grupnya, tapi orang-orangnya yang menyalahgunakan itu. Orang mereka itu kan pada bawa senjata tajam itu ya, kayak pisau, terus yang di jari-jari dipasang itu yang buat nonjokin orang itu kan sakit. Soalnya aku lihat itu beritanya ngeri ya, banyak banget senjata tajam dikumpulin sama pak polisinya, ngeri banget. Kalian emang nggak tahu ya, di Taiwan itu kan setiap sudut pojok jalan ada yang namanya CCTV. Jadi kalian mau kabur kemana, emang kabur kemana ya, polisi di Taiwan itu lihai ya, hebat-hebat. Jadi jangan coba-coba kabur sana sini, apalagi kita itu cuma numpang di negara orang. Seharusnya kita membawa nama baik Indonesia, bukan malah mencemari nama Indonesia. Oh itu loh orang Indonesia yang kemarin pada berantem gini, oh walah. Kita berangkat ke Taiwan dalam keadaan sehat, pulang ya seharusnya dalam keadaan sehat juga. Jangan kebanyakan pola. Aku ingat pesan bapakku gini, wong kaken polah ki mumet, wong kadang sepolah ki mumet banget, apalagi koken polah ya. Makanya sepolah aja udah cukup lah, jangan kaken polah. Nanti kalau kaken polah itu pusing ketemu dewek, mumet ketemu dewek kayak gitu. Orang-orang tuh pada kenapa hidupnya.
Aku dulu memang aku banyak temen waktu pas di rumah sakit gitu ya, banyak temen apa, tapi nggak tahu kenapa ya semakin kesini tuh kayak semakin males aja bergaul dengan orang-orang baru gitu ya. Kayak oh sepi sih enggak ya, oh introvert ya bukan. Kayak aku tuh kalau ada waktu mending buat ngonten aja gitu, kayak gini nih, ngonten dapat uang, terus gajian dapat dari majikan, karena kontennya aku tuh bekerja sambil ngonten, jadi kayak istilahnya daily vlog gitulah, bahasa gaulnya daily vlog udah gitu ya. Jadi sebenarnya aku juga dulu nggak begitu suka ngevlog, nggak bisa ngomong di depan kamera, tapi karena memang sudah terbiasa kayak gini ya udah, selama itu positif ya aku jalanin aja. Tapi kalau udah terlalu banyak hujatan-hujatan dari luar sana, mungkin oh ada yang salah dari aku ya aku ubah gitu ya. Selama itu masih baik menurut aku dan selama ini tidak ada hujatan yang begitu menonjol, ya udah aku jalanin aja kayak gini. Atau daripada keluyuran nggak jelas terus endingnya kayak gitu, mabok-mabokan, tawuran, aduh ya Allah, nggak inget tujuan ke Taiwan malah tawuran. Itu kira-kira perasaan orang tua kalian yang pada tawuran itu gimana? Sedih atau bangga punya anak yang pinter tawuran di Taiwan kayak gitu? Mungkin sedih sih ya, karena ini anak ya dibiayain bener-bener ke Taiwan, malah di Taiwan tawuran. Masya Allah, ini orang-orang dan meyung, orang-orang tidak berguna. Isinya kan dasar ini ke apa ya, micin 4 kilo dian. Isinya ke isin micin 4 kilo, jadi utaknya orang nanggo mikir, jadi macet utaknya. Utaknya orang nanggo mikir orang mungkin tawuran nang Taiwan lah. Wong sing sabar nggak diomongin baik-baik pakai kepala dingin. Kalian yang ke Taiwan itu bukan anak kecil ya, kalian yang ke Taiwan itu udah berumur semua, istilahnya sudah jembiten, oke? Pada kurang gawean nih kan, aku sambil ngoceh udah dapat toge 1 baskom. Ini nanti malam mau tak masak. Ini kan ini petilan-petilan kayak gini udah nggak mau ya. Nah ini sampahnya nih, buntut-buntutnya, ekor-ekor ini nih sampah nih. Jadi kayak kalian-kalian ini yang ngeres gitu, istilahnya ngeres-ngeresin nama baik Indonesia itu disingkirin, dideportasi, itu baru ngeri sih. Soalnya orang-orang kayak kalian ngamuk di jalan bawa senjata tajam, bawa apa itu yang meninggal 1 kan, itu meninggal karena luka tusukan itu. Jadi ya udah nggak terselamatkan, padahal katanya nanti tanggal 9 mau pulang ke Indo apa kapan gitu, tanggal 9, 29 atau kapan, pokoknya mau pulang ke Indo, malah pulang dulu ke Rahmatullah ya. Nasib orang gak ada yang tahu, takdir orang gak ada yang tahu ya. Memang itu mungkin sudah jalannya dia seperti itu untuk berpulang ke Rahmatullah, tapi ya sebaiknya ya dihindari perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Tawuran-tawuran itu kan gak baik, yang katanya untuk membela kebenaran malah menjadikan untuk tawuran, kan kayak gini jadinya. Utaknya orang pada dinggo guys, utaknya itu digadaikan kemana nggak tahu. Mending lo kerja baik-baik, nabung jajan jalan-jalan. Oh wala Gusti pangapura. Nih aku hujan deras banget kayak gini nggak kemana-mana, aku seneng. Mbak Nini mau tidur kayaknya, nanti Mbak Kakung masih di sana. Aku sebenarnya juga pengen tidur, tapi memang aku kan tidurnya di ruang tamu, nggak bisa tidur. Akhirnya ada Mbak Kakung di sana, ya udah nyari kesibukan sendiri. Apa ya aku ngeluh terus sama kalian? Enggak.